Di video sebelumnya, gue udah pernah membahas tentang segitiga pencahayaan, termasuk juga tentang shutter speed. Kalau lu belum sempat lihat, sebaiknya lu lihat dulu supaya kita bisa saling sharing bersama-sama tentang fotografi ini. Di video kali ini, gue akan cerita tentang aperture. Apa itu aperture? Aperture itu sebetulnya adalah suatu gerakan mekanis yang ada di lensa kamera yang fungsinya adalah membuka dan menutup lubang untuk masuknya cahaya. Dalam bahasa Indonesia, aperture sendiri artinya adalah bukaan. Ketika kita ngomongin aperture, berarti kita bicara besar, kecilnya, diameter, lubang tempat masuknya cahaya yang nanti akan ditangkap oleh sensor kamera lu. Aperture sendiri, cara kerjanya adalah mekanis, yaitu terdiri dari beberapa lembar logam yang membuka dan menutup, biasanya 5, 7, atau 8 sesuai dengan produsen lensanya kalau kita putar ring yang ada pada lensa. Cara kerja aperture sendiri seperti pupil di mata kita atau iris di mata kita. Mata kita adalah kamera yang paling canggih di dunia yang memiliki pupil yang dapat membesar dan mengecil secara otomatis sesuai dengan kondisi cahaya yang ada di sekeliling kita. Misalnya dalam kondisi gelap, maka secara otomatis pupil kita akan membesar sehingga memperbanyak cahaya yang dapat masuk dan ditangkap oleh retina kita. Kalau kita bicara segitiga fotografi, ada 3 hal yang dapat kita kelola yang berpengaruh terhadap pencahayaan atau exposure, yaitu shutter speed, kita udah bahas di video sebelumnya. Yang kedua adalah aperture, dan yang ketiga adalah ISO atau sensitivitas sensor. Tujuan dari adanya aperture adalah untuk mengatur jumlah besar kecilnya, banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam kamera kita. Tujuan yang kedua adanya aperture adalah untuk mengelola ruang tajam atau depth of field. Apa itu depth of field? Depth of field itu adalah kondisi yang terjadi kalau kamera lu atau mata lu mungkin fokus ke satu titik akan membentuk background dan foreground yang blur sehingga terjadi semacam kedalaman dari gambar. Kalau lu masih ingat di video gue tentang shutter speed, gue bicara tentang tirai. Cara kerja aperture adalah mengatur besar kecilnya bukaan tirai tempat cahaya masuk. Pengaruh utama aperture adalah pada overexposure dan underexposure, kelebihan atau kekurangan cahaya yang terjadi pada foto kita. Yang kedua adalah pengaruh aperture adalah ke depth of field. Contohnya seperti berikut. Foto 2 objek yang berdekatan, fokus kepada satu objek yang di depan, misalnya si kucing. Foto pertama adalah dengan aperture f1.4, yang kedua adalah dengan f2.8, yang ketiga adalah f4, yang kelima dan seterusnya akan berlipat 2. Lu bisa lihat perbedaannya bahwa semakin tinggi angka aperture-nya, maka hasilnya akan semakin lebar ruang tajamnya. Benda yang di depan, kucing yang di depan, ataupun kucing yang di belakang akan sama-sama terlihat dengan jelas. Kembali lagi coba lu perhatiin, untuk yang menggunakan f1.4 tampak jelas sekali. Hanya sedikit sekali ruang tajam yang terjadi. Dalam dunia fotografi, simbol untuk aperture ini dinyatakan dengan F garis miring atau F strip dan disertai dengan number atau angka. Angka-angka itu bisa lo lihat ada di lensa kamera lu untuk kamera DSLR dan mirrorless. Jadi yang dimaksud dengan F itu adalah focal length, yaitu jarak lensa lu untuk membentuk suatu fokus. Lu masih ingat? Lu bisa kembali ke video yang pertama, gua sedikit menjelaskan tentang focal length. Semakin tinggi focal length, sudut pandangnya akan semakin sempit. Jadi yang dimaksud dengan F garis miring 1.4 dalam aperture adalah suatu rasio perbandingan antara focal length dibagi dengan diameter lubang yang ada di dalam lensa lu. Misalnya, lensa lu ukurannya adalah 50 mm fixed lens atau prime lens dengan aperture f garis miring 2. Itu artinya diameter lubang lu adalah 50 dibagi 2 atau 25 mm. Untuk focal length sendiri nanti mungkin gue akan buat dalam video tersendiri dan pengaruhnya terhadap crop factor di kamera lu. Yang menarik dari aperture ini, kita harus memahami sebaliknya. Angkanya semakin besar, artinya cahaya yang masuk semakin sedikit. Semakin kecil angkanya, cahaya yang masuk atau lubangnya semakin besar. Kalau gue selalu nginget bahwa aperture itu ruang tajam. Semakin kecil angkanya, maka ruang tajamnya semakin tipis.
Semakin lebar angka aperture-nya, maka ruang tajamnya semakin lebar. Setiap lensa punya batasan aperture masing-masing. Misalnya gue punya lensa fix atau lensa yang nggak bisa maju mundur 50 mm f1.4D. Ini lensa favorit gue, harganya cukup murah untuk Nikon dan usianya mungkin sudah 20 tahun. Memiliki aperture f1.4 sampai f16. Jadi dia hanya terbatas di 50/1,4 hingga 50/16. Kalau lu punya lensa zoom, lu perhatiin karena lensa zoom itu memiliki focal length yang dapat maju, misalnya 17 mm sampai 55 mm, aperture-nya pun akan berubah. Misalnya di 17 mm, aperture-nya adalah f3.5 dan di 55 mm, aperture-nya mungkin f5.6. Kalau kita kembali lagi ke segitiga fotografi, kita udah tahu bahwa pengaruh shutter speed yang pertama kepada bagaimana kita bisa memfreeze suatu motion atau membuat gambar yang menghentikan suatu gerakan. Yang kedua adalah over dan under expose. Di aperture sendiri, pengaruhnya yang pertama adalah ruang tajam, yang kedua adalah over dan under expose. Kemudian di ISO nanti akan gua jelasin di video berikutnya. Lu bisa lihat, itulah korelasi dalam segitiga pencahayaan. Jangan lupa untuk like dan subscribe, share ke teman-teman lo. Kalau lu ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. See you!